Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber, moderator, serta seluruh peserta Brain Enviro Talk yang ke-49. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam forum Enviro Talk edisi ke-49 di tahun 2025 ini. Envirotalk merupakan ruang diskusi yang konsisten menghadirkan isu-isu lingkungan terkini, menjadi jembatan antara riset, kebijakan, dan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mendalami topik webinar yang berjudul Potentially Toxic Elements in Environment, Understanding the Risk to Human Health and Environmental Quality, yang sangat relevan dengan tantangan keberlanjutan dan inovasi di bidang lingkungan. Kami berharap diskusi hari ini tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga dapat melahirkan gagasan nyata, kolaborasi, dan solusi inovatif untuk menjawab permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih pada narasumber, peserta, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan acara ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator, Pak Ihsan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra Risdian. Menginjak acara yang kedua adalah pemaparan dari pemateri yang pertama, Bapak Dr. Bonusa Nabil Huda, SSI, yang pada saat ini beliau bekerja di Nexus 3 Foundation sebagai Toxic and Zero Waste Program Officer yang akan memberikan pemaparan atau memberikan materi dengan judul Mercury in Wildlife, Environment and Human Insight from Indonesia for the Minamata Convention on Mercury COP6. Sebelum memulai presentasi, saya akan sedikit memberikan atau membacakan terkait dengan CV dari Bapak Dr. Bonusa Nabila Huda, Sarjana Sains. Pada saat ini beliau sebagai peneliti aktif yang telah berpengalaman kurang lebih dari 5 tahun dalam bidang analytical chemistry, environmental chemistry, dan material chemistry. Beliau S1 dari Universitas Islam Indonesia dalam bidang chemistry, kemudian S2 dari Hokkaido University dalam bidang environmental science, dan S3 dari Universitas Gadjah Mada dalam bidang chemistry. Beliau mendapatkan beberapa sertifikat yang keahlian terkait dengan lingkungan dan berpengalaman dalam riset terutama yang terkait dengan merkuri. Kemudian eh, beliau mengajar ke beberapa universitas yang ada di Jawa Tengah, di UI, UNS, dan juga UGM. Kemudian mendapatkan beberapa research grant dan mendapatkan penghargaan atau pengakuan profesional dalam bidang-bidang lingkungan. Beliau juga aktif di dalam menulis, kemudian mempublikasikan tulisan-tulisannya dalam berbagai jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Saya kira demikian sedikit dari CV dari Pak Dr. Bonusa Nabila Huda. Untuk lebih jelasan nanti bisa yang membutuhkan bisa saya share terkait dengan CV pemateri yang pertama. Untuk waktu dan tempat kami persilakan pemateri yang pertama memaparkan dengan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ihsan telah memperkenalkan saya terkait pemaparan materi yang akan saya lakukan hari ini. Mohon izin untuk share screen. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ihsan? Belum. Oh, ini sudah. Masih proses. Oh, baik.
Oke, baik. Terima kasih Pak Ihsan. Eh, Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua kita. Pagi, Terima kasih Waalaikumsalam telah warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengundang kami dari Nexus 3 Foundation dalam acara untuk di webinar Badan Riset Inovasi Nasional, khususnya di Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN yang dilakukan pada hari ini. Dan memang topiknya seputar terkait logam-logam berbahaya, salah satu yang nanti yang dipaparkan oleh Ibu Dr. Nurul terkait arsenik, cuman yang di sini nanti akan saya paparkan terkait Merkuri begitu ya. Jadi judul kami yang akan kami paparkan adalah terkait Mercury in Wildlife, Environment and Humans, Insight from Indonesia for the Minamata Convention on Mercury atau COP6. Jadi ini dalam rangka untuk menyongsong nanti akan ada konvensi Minamata di bulan November awal Workshop nanti yang ada di Dinar adakan di Jenewa. Mercury Green Mercury in Wetland. Bagaimana? Oh ya, oke, baik. Jadi sebagai perkenalan, Nexus 3 Foundation merupakan non-governmental organization atau lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada lingkungan, kesehatan, dan masyarakat, dan kami sudah bekerja sama dengan berbagai institusi, baik itu dalam negeri ataupun di luar negeri, dan alhamdulillah sampai sekarang juga fundingnya masih berjalan untuk proyek-proyek, terutama riset-riset yang berhubungan dengan lingkungan, kesehatan, dan masyarakat seperti itu. Dan di bagian kanan ini ada QR code yang akan mengarah ke website kami untuk Bapak Ibu yang bersedia atau berkenan untuk melihat website kami lebih jauh. Di situ juga ada laporan dan publikasi yang kami lakukan setiap kami ada project seperti itu. Oke, jadi ini adalah sekilas gambaran dari proyek kami. Yang pertama adalah terkait pemantauan merkuri pada manusia, lingkungan, dan biota. Kemudian kami juga melakukan remediasi merkuri di tempat terkontaminasi, di lahan terkontaminasi, khususnya di area penambangan masela kecil yang menggunakan merkuri. Kemudian kami juga sempat ada proyek terkait timbal dalam chat, yaitu untuk mengecek seberapa jauh timbal ini digunakan dalam chat yang ada di gunakan di kehidupan sehari-hari di sekitar kita juga, terutama di tempat-tempat yang rawan berkontak dengan anak seperti di taman bermain dan sebagainya macamnya. Kemudian critical minerals analysis, di sini kita membahas juga terkait bagaimana dampak dari pembangunan khususnya untuk pertambangan nikel yang ada di Indonesia. Kemudian ada pollutant release transfer register, ini adalah sistem informasi transparansi dari polusi yang dikeluarkan oleh industri. Sebenarnya kalau dari KLH sepertinya sudah ada informasi ini, cuman ini menyatakan dulu lebih terbuka saja informasi dari apa-apa saja yang polutan yang keluar dari industri. Dan yang terakhir, yaitu kami juga sempat ada proyek terkait PFAS dan POPS untuk di beberapa sampel atau matriks, ada di sampel hewan, kemudian sampel makanan seperti itu. Dan dari sebagian besar proyek ini berarti memang kami fokusnya adalah di identifikasi atau analisis polutan, heavy metal atau logam berat, kemudian senyawa-senyawa organik, termasuk di dalamnya adalah POPS, dioksin, dan DLPCB seperti itu. Dan nanti yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait pemantauan merkuri di manusia, lingkungan, dan biota. Dan sekilas terkait yang proyek PRTR yang saya sebutkan di slide sebelumnya, ini adalah beberapa cuplikan dari website kami terkait publikasi dan laporan-laporan terkait transparansi lingkungan seperti itu. Dan di bagian kanan bawah itu adalah panduan sederhana citizen science. Jadi ini adalah upaya kami dalam bagaimana masyarakat itu dapat berperan aktif untuk melihat lingkungan ini terjadi perubahan atau tidak seperti itu. Dan di bagian kanan atas itu adalah terkait toxic hotspots in Java. Jadi bagaimana titik-titik polusi yang ada di Jawa Tengah itu kami petakan. Dan selanjutnya ini adalah laporan kami terkait bagaimana dampak dari nikel industri yang ada di Weda Bay, Halmahera Tengah,
Maluku Utara. Dan pojok kanan di bagian kanan ini adalah bagaimana perubahan dari tahun 2016 ke tahun 2024, jadi selama 8 tahun berjalan itu ada perubahan dari hutan-hutan yang dibabat habis, kemudian untuk pembukaan industri nikel seperti itu ya yang ada di WDAB. Dan sebagai sekilas hasil dari kami terkait laporan tersebut, ini adalah paparan merkuri dan arsenik yang ada di area WDB, terutama di Desa Gemaf dan Laililef, yang kemudian terlihat bahwa ada peningkatan arsenik maupun merkuri di situ. Dan juga kalau kita melihat screening heavy metals di daerahnya juga, itu juga terdeteksi seperti kadmium, kemudian timbal, nikel, dan lain sebagainya macamnya. Dan kalau kita berbicara tentang apa saja yang ada di sana, termasuk bagaimana mereka mengonsumsi ikan, karena memang mayoritas dan kebanyakan besar mereka berprofesi sebagai nelayan, dan sumber protein hewani yang bisa didapatkan dari mereka adalah ikan. Jadi kami juga mengambil beberapa sampel ikan yang kemudian kami hitung human risk health-nya, kemudian health risk-nya maksudnya. Kemudian kami lihat estimated weekly intake yang kemudian ada beberapa sampel ikan yang cukup mengkhawatirkan karena sudah melampaui atau hampir sampai dengan nilai dari professional tolerable weekly intake-nya seperti itu. Dan karena tadi saya berbicara tentang bagaimana konvensi Minamata itu dalam merkuri ini bekerja, terutama untuk yang di Indonesia, maka sebagai pengantar saja untuk konvensi Minamata merupakan perjanjian multilateral, teman-teman, yang berlaku secara internasional di bawah program UNEP yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak buruk merkuri dan siawan merkuri turunannya. Dan alhamdulillah ini sudah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 2017 melalui UU nomor 11 tahun 2017. Dan memang kami beriringan dengan pemerintah Indonesia karena sudah dituangkan dari RAN PPM atau Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, maka fokusnya adalah untuk pengurangan merkuri di bidang kesehatan, kemudian industri, energi, dan yang terakhir adalah penambangan emas skala kecil. Dan bagaimana hal ini dapat berkorelasi atau beririsan dengan konvensi-konvensi lainnya. Jadi yang selanjutnya adalah konvensi Basel, Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk konvensi Basel ini itu adalah mereka membahas terkait kontrol dari pergerakan polutan atau bahan kimia berbahaya yang ada di lintas negara seperti itu ya. Dan ini sudah Indonesia ratifikasi sejak tahun 93 melalui Kepres, Keputusan Presiden nomor 61 tahun 63. Dan Basel ini mengatur limbah berbahaya termasuk dalam limbah merkuri, termasuk di dalamnya adalah sludge, kemudian tailing waste, lampu, dan batu baterai seperti itu. Dan kemudian yang selanjutnya di dalam Basel Convention itu juga beriringan juga terkait Rotterdam Convention, yang dimana ini menjelaskan terkait prior informed consent dari suatu bahan kimia yang nanti akan dirilis dari industri tertentu seperti itu ya. Jadi di sini untuk membantu menekan peredaran merkuri ilegal lintas batas. Jadi misalnya untuk perdagangan merkuri untuk tambang emas rakyat yang ada di area-area tertentu ini juga bisa berkorelasi dengan Rotterdam Convention. Dan selanjutnya adalah terkait Stockholm Convention. Ini tidak beririsan langsung sebenarnya karena Stockholm Convention itu mengatur terkait persistent organic pollutants atau senyawa organik yang persisten seperti itu. Dan Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Stockholm pada tahun 2009 melalui UU nomor 19 tahun 2009. Dan kalau ada kaitannya dengan merkuri, memang ada kaitannya karena beberapa industri atau beberapa lokasi penambangan emas skala kecil, bahkan batu bara, penggunaan batu bara itu menghasilkan cross contamination ataupun co-contamination antara merkuri dan POPS seperti itu. Jadi dalam beberapa pertemuan yang sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah Dioxin Conference, ada beberapa riset yang memang mengkorelasikan antara POPS dengan merkuri yang ada di dalamnya, termasuk merkuri itu adalah dalam bentuk inorganik, organik, ataupun dalam bentuk total seperti itu. Dan yang selanjutnya mungkin ada di Convention on Biological Diversity, karena di sini
Convention on Biological Diversity ini fokusnya adalah ke keanekaragaman hayati, dan sebagaimana yang Bapak Ibu tahu semuanya bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati baik fauna ataupun floranya, sehingga diharapkan nanti aksi Minamata ini membantu pencapaian target CBD atau Convention on Biological Diversity dalam melindungi ekosistem dan spesies dari pencemaran berbahaya. Fokusnya adalah di merkuri. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait UNFCCC atau Paris Agreement on Climate Change, dan ini juga sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 94, yang fungsinya kalau dikorelasikan dengan Minamata Convention, maka ini adalah tujuannya pengendalian emisi merkuri dan seiring sejalan dengan upaya mitigasi iklim dalam pengurangan pembakaran batu bara seperti itu. Dan kalau dikaitkan dengan SDG, sebenarnya ini nanti akan berkaitan langsung dengan 5 poin SDG ini. Yang pertama adalah di bidang good health and well-being untuk mengurangi dampak kesehatan merkuri, kemudian clean water and sanitation untuk mencegah pencemaran air, dan SDG 12 terkait responsible consumption and production untuk menghapus produk berbasis merkuri, serta di SDG 14 dan 15 untuk membantu dalam perlindungan ekosistem. Sehingga harapannya karena memang Indonesia itu sudah meratifikasi semua konvensi atau perjanjian internasional ini secara menyeluruh, harapannya nanti kita bisa bersama-sama untuk mengkorelasikan atau mengkaitkan satu sama lain, sehingga nanti untuk kerangka hukum internasional utama yang sudah ada di sini itu bisa saling sinergi begitu. Dan nanti tantangannya adalah di implementasi nasional yang harusnya akan diharapkan konsisten, termasuk pengawasan lapangan dan keberlanjutan dari program-program yang sudah berjalan, baik skala nasional maupun skala daerah. Oke, mungkin itu terkait yang konvensi internasional yang bisa dikorelasikan dengan Minamata Convention. Cuman kalau untuk yang sekarang topiknya adalah fokus ke merkuri, sehingga kalau tadi kita berbicara terkait konvensi Minamata yang sudah ada sejak tahun 2013 dan kemudian Indonesia meratifikasi tahun 2017, maka hal ini juga sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Dan ini dari rencana aksional ini nanti akan diturunkan lagi menjadi RAD atau Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di masing-masing provinsi atau kabupaten atau kota yang sedang berjalan, seperti itu. Dan kalau kita melihat dari apa itu RAN PPM, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, ada 4 poin utama di dalam RAN PPM itu. Yang pertama adalah manufaktur untuk industri baterai, kemudian industri lampu, begitu ya. Ini seharusnya berkurang sebanyak 50% populasinya, jumlahnya pada tahun 2030. Kemudian untuk yang di bidang energi, maka ketika kita melihat penggunaan batu bara yang tadi sempat saya sebutkan sebelumnya, maka ini emisinya harus berkurang sebanyak 33,2% pada tahun 2030, jadi kurang lebih 5 tahun lagi, Bapak Ibu semua. Dan yang selanjutnya adalah artisanal and small scale gold mining atau penambangan emas skala kecil, yang seharusnya ini sudah tidak ada pada tahun ini. Jadi ini adalah tantangan terbesar Bapak Ibu semua, karena di Indonesia sendiri kami sudah mengidentifikasi ada 180 sampai 220 titik SGM atau penambangan emas skala kecil. Dan ini sudah dituangkan juga pada peraturan presiden yang tadi, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah di bidang kesehatan, terkait alat-alat kesehatan yang sudah seharusnya tidak ada menggunakan merkuri, termasuk kalau Bapak Ibu semuanya perhatikan mungkin di beberapa rumah sakit, di beberapa puskesmas itu sudah tidak ada tensimeter, kemudian termometer, kemudian alat tambal gigi yang basisnya adalah merkuri, seperti itu, karena memang sudah ditiadakan sejak tahun 2020. Cuman di sini juga akan ada tantangannya sendiri, karena akan dibawa kemana si merkuri yang sudah dijadikan satu, seperti itu ya. Jadi memang nanti akan berhubungan dengan bagaimana kita membuat storage atau penyimpanan merkuri yang baik dan benar, seperti itu. Oke, jadi nanti kita akan fokusnya adalah di penambangan emas skala kecil, karena ini sudah 2025, Q4 ya, kuartal 4. Jadi ini apakah bisa tercapai? Mari kita sama-sama menyongsong menuju 2025 akhir ini.
Oke, jadi kalau tadi saya sudah sebutkan terkait titik-titik penambangan masalah kecil yang ada di Indonesia, maka ini adalah titik-titik ArcGIS yang sudah kami buat di 190 kota atau kabupaten tersebar di Indonesia, bahkan di antaranya beririsan dengan 15 taman atau hutan nasional, Bapak Ibu semua. Jadi ini yang menjadi concern kami untuk terus mengawasi, memonitoring bagaimana merkuri itu ada di lingkungan, kemudian di manusia, bahkan di flora fauna seperti itu, dan nanti akan kami paparkan juga beberapa hasil-hasil riset kami sebelumnya. Dan bersinggungan dengan apa namanya penambangan titik-titik penambangan emas skala kecil, maka kami juga pernah membuat titik-titik toxic hotspot map yang dimana diantaranya itu adalah ada industri, kemudian pembangkit listrik tenaga uap dan industri-industri lainnya yang berpotensi untuk menjadi hotspot dari penyebaran bahan berbahaya dan beracun, limbah terutama. Dan bagaimana Nexus 3 ini melewati melangkah begitu ya untuk melawan polusi merkuri yang ada di Indonesia. Jadi di tahun 2008 sampai 2011 Indonesia Nexus 3 Foundation telah melakukan survei dan mapping terkait Asian hotspot yang tadi sudah saya paparkan di slide-slide sebelumnya. Kemudian 4 tahun selanjutnya ini berpartisipasi dalam pembuatan regulasi, kemudian juga bagaimana mempresentasikan fakta bahwa situasi SGM yang ada di Indonesia ini sudah sangat mengkhawatirkan pada satu dekade yang lalu. Kemudian di 2017 sampai 2020 ini fokusnya adalah pembuatan roadmap dari pengembangan local action plan atau rencana aksi daerah untuk pengurangan dan penghapusan merkuri. Dan sampai sekarang kami juga turut aktif untuk fokus di beberapa aktivitas atau kegiatan sebagai berikut yang nantinya akan kami paparkan juga terkait pemantauan merkuri di keanekaragaman hayati serta di manusia seperti itu ya. Jadi kalau kita berbicara terkait analisis lingkungan, makanya kalau untuk merkuri itu ada beberapa komponen tersebut. Komponen berikut yang akan kami kaji juga, yang sudah kami kaji juga. Jadi ada komponen biotik, kemudian abiotik, dan komponen manusianya juga ada di situ. Sehingga nanti itu semua akan jadi satu kesatuan bagaimana kita perjalanannya dari awal kita meratifikasi Minamata Convention sampai dengan tahun ini, mungkin kurang lebih mungkin nanti di 2027 perjalanan satu dekade dalam pasca ratifikasi konvensi Minamata seperti itu ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu tahu, merkuri merupakan logam berat Bapak Ibu semua. Jadi kalau dalam bentuk elementalnya maka dia akan berwujud cair. Ini memang agak-agak sedikit berbeda dengan logam pengertian logam pada umumnya seperti itu ya, karena memang logam yang kita tahu harusnya padat, cuman yang ini logamnya cair dan ini mempunyai kemungkinan untuk menguap di kondisi temperatur normal seperti itu. Dan kalau kita melihat terkait spesiasi merkuri, maka ada 3 spesiasi khusus gitu ya. Jadi yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya adalah merkuri jenis elemental yang Hg0, kemudian ada merkuri inorganik Hg2, kemudian ada merkuri organik dalam bentuk metil merkuri. Dan dari ketiga ini yang paling berbahaya kalau diurutkan dari status danger-nya itu adalah yang paling berbahaya dari metil merkuri. Kemudian kalau kita melihat terkait bagaimana biogeokimia itu bekerja di merkuri itu sendiri, maka kalau kita melihat dari artikel yang ada di sini, ini adalah cuplikan dari artikel yang saya kutip begitu ya. Jadi di terestrial atau di bumi kita ini sekitar estimasi emisinya itu adalah di 4.120 megaton per tahunnya seperti itu. Jadi ini kurang lebih dominannya adalah dari aktivitas emisi dari antropogenik atau aktivitas manusia, yaitu di sekitar 2.200 atau kurang lebih 50-60%-nya itu adalah dari aktivitas manusia. Dan kemudian ketika merkuri itu terdeposisi kembali ke bumi, maka sekitar 60-70%-nya akan kembali ke
tanah, kemudian sisanya mungkin bisa terbawa angin dan lain sebagainya macamnya. Dan bahkan sebagian besar juga akan masuk ke laut seperti itu ya. Dan bagaimana peran kita, peran Nexus 3 Foundation dalam advokasi terkait pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia, yaitu ini sudah dituangkan juga kinerja kami dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2024 di Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Jadi kurang lebih setahun ini, setahun sampai 2 tahun ke belakang itu kami bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan tim dari Universitas Tadulako untuk menyusun kajian teknis untuk peraturan gubernur terkait RAD PPM di Sulawesi Tengah. Seperti itu. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat bisa langsung searching di Google saja untuk peraturan gubernur tersebut gitu ya. Nanti kalau semisal dapat diaplikasikan untuk di provinsi Bapak Ibu tempat bekerjanya, itu akan lebih baik juga. Oke, di sisi lain kita juga secara internasional bekerja sama dengan partner kami, yaitu dari Biodiversity Research Institute dari USA, kemudian ada Center for Regulation Policy and Governance, dan IPEN for a Toxic-Free Future. Jadi ini adalah suatu bagaimana model pemantauan lingkungan khususnya untuk merkuri itu yang terpadu seperti itu ya. Dan report atau laporan ini bisa Bapak Ibu lihat di dalam QR code yang sudah tertera. Oke, jadi terkait biomonitoring project kami ada di biota, ada di ikan, kemudian ada di burung, dan juga ada di manusia, nanti akan kami paparkan juga. Dan kalau berbicara terkait merkuri, maka ini identik juga dengan adanya bioakumulasi, bahkan biomagnifikasi dari merkuri itu di tubuh makhluk hidup seperti itu. Jadi tujuan dari proyek biomonitoring ini adalah untuk melihat bagaimana pemantauan merkuri itu yang ada terjadi di biota dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia pada umumnya nantinya seperti itu. Dan ini termasuk yang saya sebutkan sebelumnya terkait bioakumulasi dan biomagnifikasi. Dan kalau kita melihat peta, jadi ini adalah peta yang sedang kami rancang terkait Indonesia Mercury Threat Assessment yang ada di Indonesia. Pojok kiri atas itu adalah peta sensitivitas, di mana menyimbolkan terkait keberagaman hayati di Indonesia yang cukup banyak ya, karena semakin merah ini akan semakin tinggi intensitas dari atau populasi dari keberagaman hayatinya. Dan untuk yang di pojok kiri bawah ini adalah resiko atau peta di mana titik-titik SGM ataupun titik-titik paparan merkuri itu bisa terjadi. Dan kalau dua peta A dan B ini digabungkan, maka itu adalah menjadi peta ancaman di mana dari pojok barat sampai pojok timur itu ada beberapa titik-titik ancaman merkuri yang ada di Indonesia. Termasuk ini mungkin nanti pemantauan secara di manusia ataupun di biota ataupun di lingkungannya juga Bapak Ibu semua. Dan kalau secara global bagaimana? Karena kalau di sini kita sandingkan dengan peta globalnya, maka Indonesia itu mempunyai resiko yang cukup besar untuk paparan merkuri yang bisa lintas generasi gitu ya. Dampaknya nanti seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain mungkin udah ada yang hijau, udah ada yang biru, yang representasi dari paparan merkuri atau ancaman merkuri ini akan semakin berkurang. Tapi untuk di Indonesia sendiri ini warnanya masih kuning keorenan Bapak Ibu semua. Jadi ini yang harus kita pantau terus gitu ya, khususnya di Nexus 3 Foundation dan partner-partner yang bekerja sama dengan kami. Dan yang hasil riset yang akan kami paparkan pertama itu adalah terkait pemantauan merkuri pada burung di Indonesia. Ini kami bekerja sama dengan tim dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan Biodiversity Research Institute dari Maine Portland. Jadi ini adalah bagaimana kita mengambil burung secara liar, jadi bukan burung yang ada di pasar ataupun burung yang sudah dijual seperti itu ya. Kami mengambil burung liar menggunakan misnet dan kami juga lakukan morfometri untuk mengukur
bobot dan ukuran dari burungnya tersebut. Dan ini adalah bagaimana contoh dari sampel yang kami ambil. Itu adalah sampel darah dan sampel bulu yang kami lakukan langsung di lapangan dan kami simpan seperti itu ya. Dan bagaimana protokol sampling kami, karena kami juga bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan IPB dan Biodiversity Research Institute yang fokusnya adalah di keanekaragaman hayati, maka ini adalah bagaimana kita mengambil sampelnya. Jadi sampel bulu itu kita ambil dari bagian bulu yang bukan untuk terbang seperti itu ya. Seperti primary flight itu kita tidak ambil, secondary flight juga tidak ambil, kita hanya mengambil dari yang bagian dada seperti itu. Dan bagaimana kita mengambil darah ini seperti ini menggunakan jarum begitu ya. Tapi kalau yang padahalnya burungnya terlalu kecil, kita hanya menggunakan apa sih namanya, pipa kapiler seperti itu, yang sudah ada heparin yang untuk menghindari clot atau gumpalan. Dan ini adalah hasilnya, di mana kalau dari studi kami melakukan di salah satunya adalah di Sumatera Utara. Di sini ada di Mandeling Natal dan Tapanuli Selatan. Mandeling Natal diklasifikasikan sebagai lokasi yang tercemar SGM atau penambangan emas skala kecil, dan Tapanuli Selatan itu adalah lokasi yang non SGM atau lokasi kontrolnya lah, kita bisa sebut seperti itu, karena memang tidak ada sejauh di sana visibilitas untuk PSK atau SGM ini tidak terlihat sama sekali. Dan kalau dari altitude atau elevasinya, jadi memang cukup berbeda, karena Tapanuli Selatan itu kurang lebih 800 meter di atas permukaan air laut, kemudian untuk Mandeling Natal kurang lebih 150 meter di atas permukaan air laut. Dan untuk jaraknya antara dua lokasi ini kurang lebih 50-60 km lah. Jadi cukup jauh Bapak Ibu semua. Dan hasilnya untuk yang bulu ini cukup merepresentasikan bagaimana merkuri itu akan mengkontaminasi suatu biota itu dalam jangka waktu yang cukup panjang, mungkin sampai tahunan seperti itu ya. Dan kalau untuk yang blood itu adalah representasi di mana merkuri itu akan ada paparannya ke biota dalam jangka waktu yang pendek, mungkin melalui rantai makanan dan sebagainya. Dan di sini juga sudah tergambar bahwa untuk yang di lokasi SGM itu lebih tinggi begitu ya paparan merkuri dibandingkan yang non SGM. Kemudian kalau kita melihat dari korelasi atau linear regression-nya, maka ini memang ada korelasi antara merkuri yang ada di bulu ataupun yang di darah, baik itu yang di SGM ataupun yang di non SGM. Dan kemudian yang lokasi selanjutnya adalah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Bapak Ibu semua. Jadi kurang lebih hasilnya mirip, cuman karena ini lokasinya itu tidak terlalu jauh dibandingkan yang sebelumnya. Di Sumatera Utara tadi kurang lebih 50-60 km jaraknya, tapi kalau yang di sini hanya sekitar 5-10 km kurang lebih antara titik satu dengan titik lainnya, sehingga ini diidentifikasi sebagai merkuri yang memaparkan ke biotanya secara tidak langsung atau indirect impacted SGM site seperti itu. Jadi kalau untuk yang di sini kurang lebih penjelasannya seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi kalau dari elevasi juga kurang lebih tidak jauh beda begitu ya. Jadi di sini dari paparan merkurinya hampir-hampir mirip, tapi memang untuk burung yang ada di lokasi SGM itu relatif lebih tinggi. Dan kalau kita lihat korelasinya, maka antara bulu dan darah di SGM ataupun di non SGM atau indirectly impacted ESGM itu sama-sama berkorelasi positif seperti itu. Dan ini adalah kesimpulan dari case study kami untuk memantau merkuri di burung, yang dimana di kawasan SGM itu memang cenderung lebih tinggi paparan merkurinya, dan menurut beberapa artikel atau sumber ilmiah yang kami acu, di mana di angka 0,5 ppm di bulunya merkuri itu ada, maka itu akan menurunkan reproduktif suksesnya atau keberhasilan dari telurnya itu fertil itu akan semakin berkurang seperti itu. Jadi hanya di angka 0,5 ppm paparan merkuri. Jadi ini
cukup mengkhawatirkan karena ketika kita lihat yang di wilayah SGM maka itu paparan merkurinya di atas 0,5 ppm akan sangat dominan gitu. Dan kalau kita juga sempat mengambil sampel ayam gitu ya, di mana di sini untuk yang sampel ayam-ayam yang diternakkan secara liar begitu ada apa namanya peningkatan merkuri yang cukup drastis di hulunya seperti itu. Waktunya kurang lebih 3 menit lagi. Siap, Bapak. Ya, jadi ini terkait untuk yang di paparan di ikan, khususnya di ikan laut seperti itu. Jadi kita mengambil beberapa sampel ikan yang ada di 8 provinsi ini, bekerja sama dengan tim dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Biologi. Kemudian kita ambil sampel ikannya itu sebanyak kurang lebih 248 totalnya. Dan kita hanya mengambil atau menganalisis sampel dagingnya saja. Jadi nanti kita akan mengkorelasikan bagaimana berat dengan merkuri yang ada, kemudian EWI-nya atau Estimated Weekly Intakes, dan THQ atau Total Hazard Quotient. Yang kemudian nanti kita juga lihat bagaimana MSCQ atau Maximum Safe Consuming Quantity itu akan dihitung seperti itu. Jadi bagaimana si ikan ini maksimum safe dose-nya itu yang baiknya kita konsumsi. Dan ini adalah korelasi di mana berat badan si ikan dengan total merkuri itu akan terlihat. Jadi ada korelasi positif ya Bapak Ibu semua. Dan kemudian kalau dari EWI-nya atau Estimated Weekly Index, maka beberapa ikan di beberapa provinsi itu sudah melampaui dari PTWI merkuri inorganik ataupun PTWI dari metil merkuri seperti itu. Ini untuk total hazard quotient-nya, jadi beberapa ikan juga sudah melampaui batas 1 sehingga bisa dikatakan bahwa ketika sudah di atas 1 nilainya, maka resiko kesehatan yang non karsinogenik ini akan semakin tinggi begitu. Dan kalau kita melihat konsumsi per kapita atau per tahunnya ikan di Indonesia yang kemudian kita rata-ratakan sebanyak kurang lebih 35,51 kg per tahun dan kita konversi ke perharinya adalah 97 gram, ini kasar saja konversinya, maka ada beberapa ikan yang hampir melampaui 97 gram per day ini. Jadi untuk beberapa ikan yang semakin kecil angka MSCQ-nya, ini yang harus semakin dihindari Bapak Ibu semua. Jadi ada yang dalam bentuk latrinus, ini kalau tidak salah kakap merah, kemudian ada yang barakuda, dan lain sebagainya macamnya. Dan umumnya untuk ikan-ikan yang predator itu yang memang cenderung harusnya dihindari. Dan memang kami mengacu pada FDA dan EPA untuk bagaimana kita melihat beberapa ikan yang memang layak konsumsi, kemudian yang paling baik dikonsumsi dan paling dihindari untuk dikonsumsi karena merkuri levels-nya. Dan yang selanjutnya adalah terkait pemantauan merkuri pada anak-anak yang tinggal di area SGM. Kemudian ini adalah studi desainnya dan ini adalah hasilnya, di mana di sini ada paparan merkuri yang ada di rambut anak-anak itu, dan cukup mencengangkan karena ada beberapa titik yang kurang lebih dari 100 ppm Bapak Ibu semua. Jadi dan kami juga mengetes IQ anak-anak tersebut dan kurang lebih sebanyak 40% sampai 50%-nya itu ada di klasifikasi low average atau ya low average, borderline, sampai dengan mental retardation atau keterbelakangan mental. Jadi ini masih kita kaji lagi karena perlunya dukungan dari sumber daya, baik itu tim yang berkaitan dengan hal ini. Dan ini adalah bagaimana paparan merkuri itu terjadi dan berdampak pada anak-anak, terutama terkait perkembangan anak-anak, dan bagaimana ibu yang terkena merkuri atau terkena paparan merkuri ini dapat menurunkan faktor resiko dari merkuri ini ke anak yang akan dilahirkan nantinya seperti itu. Dan yang terakhir, ini adalah terkait upaya kami dalam proses remediasi lingkungan. Ini kami bekerja sama dengan tim dari Universitas Mataram dan Tau Foundation dari Belanda. Ini bagaimana kita mensimulasikan bagaimana biochar ini dapat membantu dengan proses remediasi tanah yang ada di sana. Kemudian juga dapat terlihat bahwa leaching dari tanah yang sudah
campur dengan biochar ini akan semakin rendah. Jadi merkurinya yang ada di leaching atau di air cairan pasca sudah ada airnya di situ, itu merkurinya akan semakin rendah. Jadi ini Bapak Ibu semua hasil dari Universitas Mataram. Kemudian yang terakhir ini adalah terkait fitoremediasi Bapak Ibu semua. Jadi kami membuat plot di mana ini adalah lanjutan sebenarnya proyek kami sebelumnya yang sebelumnya adalah di skala laboratorium, kemudian ini adalah di skala lapangannya seperti itu. Jadi kalau kita mengacu dari Canadian Soil Quality Guidelines yang dimana di agricultural itu harus di angka di bawah 6,6 ppm. Jadi ini yang menjadi acuan kita untuk menentukan lokasi tanah agriculture atau pertanian itu tercemar atau tidak seperti itu. Ini adalah bagaimana desain kami untuk membuat remediasinya, fitoremediasi, tapi ini yang kontrol. Kemudian kalau untuk yang di lokasi langsungnya kita langsung terjun ke lapangan. Dan ini adalah bagaimana tim kami bekerja di sana, tim dari program studi ilmu tanah, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Dan ini bagaimana kami menganalisis dan lain sebagainya macamnya. Jadi mungkin ini adalah rekomendasi dari aktivitas-aktivitas yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah terkait longitudinal study atau studi berkelanjutan. Jadi nanti pengennya memang akan ada hasil-hasil riset yang nanti akan dilakukan di yang akan datang sehingga nanti bisa dibandingkan apakah ada perbedaan antara yang masa akan datang dengan yang lampau seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait analisis spesiasi merkuri karena kami biasanya hanya menganalisis total merkuri karena memang keterbatasan laboratorium yang ada di Indonesia. Jadi semoga nanti akan ada analisis spesiasi dari merkuri baik itu secara organik, kemudian secara isotop merkurinya itu akan lebih baik juga. Dan selanjutnya adalah strengthen awareness campaign. Jadi bagaimana kita menguatkan kewaspadaan kita terkait merkuri ini, terutama untuk paparan merkuri di ibu hamil dan anak-anak, karena memang sangat mengganggu proses perkembangannya. Dan terakhir adalah promote policy reform and enforcement untuk mengadvokasi lebih giat lagi, lebih ketat lagi terkait perjanjian dari konvensi Minamata yang ada di Indonesia, baik itu diterapkan dari skala nasional melalui RAN PPM ataupun skala lokal dari RAD PPM. Seperti itu. Dan ini adalah QR code dari riset kami. Bapak Ibu semua mungkin bisa di screenshot dan nanti bisa dikawasi. Dan ini adalah tim kami. Terima kasih teman-teman semua dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada BRIN yang sudah mengundang kami. Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ihsan. Terima kasih Pak Bonusa, paparan yang sangat bagus dan komprehensif. Bapak Ibu semua peserta BRIN Enviro Talk, ada sedikit perubahan cara. Jadi diskusi dan tanya jawab bisa langsung diberikan. Jadi bukan nunggu dari pemakalan yang selanjutnya. Kepada Bapak Ibu semua, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan, bisa dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand secara langsung. Silahkan Bapak Ibu semua. Waktunya kurang lebih 15 menit. Kami beri kesempatan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Ada kurang lebih 110 peserta dalam webinar pagi ini. Kami persilahkan. Ada satu pertanyaan dari Ibu Dayu Yunita. Jenis tanaman apakah yang digunakan untuk fitoremediasi? Silahkan bisa langsung dijawab Pak Bonusa. Ya, baik. Terima kasih Bu Dayu Yunita. Jadi untuk tanaman yang digunakan untuk fitoremediasi yang dalam kegiatan riset kami adalah vetiver dan ada 2 tanaman lainnya yaitu Crotalaria dan Ipomea. Cuman untuk yang sampai sekarang kita kaji untuk yang hasil paling bagus itu adalah di vetiver karena memang vetiver ini merupakan tanaman hyperakumulator dari merkuri itu sendiri seperti itu. Mungkin itu Bapak Ihsan, semoga menjawab. Ya, pertanyaan ada lanjutannya. Apakah tanaman tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat?
Baik, baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, karena memang kalau untuk fitoremediasi itu apa selanjutnya yang akan dilakukan dari tanaman itu. Jadi untuk tanaman hasil fitoremediasi ini tidak akan digunakan untuk tanaman pangan, melainkan sebenarnya ada lanjutannya, itu adalah pembuatan biogas dari tanaman-tanaman hasil fitoremediasi yang tentunya nanti sebelum dijadikan biogas itu nanti si tanaman ini yang sudah mengandung merkuri itu akan ditarik dulu merkurinya, kemudian nanti akan disolidifikasi atau semacamnya, dan tanaman yang sudah ada itu diharapkan sudah clean, kemudian bisa digunakan untuk prekursor dari biogas. Seperti itu, Ibu Dayu. Ya, demikian jawaban dari pemateri. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak M. Fatin. Izin bertanya, apakah ada pemantauan merkuri di industri transportasi, khususnya kapal feri, atau hanya terbatas di beberapa industri saja? Silahkan, Pak, untuk dijawab. Baik, terima kasih Pak Fatin terkait pertanyaannya. Jadi kalau untuk merkuri ini memang kalau untuk di industri transportasi, khususnya kapal feri, memang yang menjadi concern dari kami adalah terkait apa sih pemugaran atau pemotongan dari kapal sebenarnya. Jadi cat-cat yang digunakan itu biasa, misal catnya itu kan memang tahan korosi ya. Memang biasanya beberapa dari cat yang kami ketahui itu adalah cat yang bersumber dari basisnya timbal ataupun bisa jadi merkuri, itu belum saya kaji juga, cuman itu bisa menjadi informasi atau rekomendasi penelitian selanjutnya untuk penelitian di industri kapal seperti itu ya, atau industri transportasi, karena memang sangat mengkhawatirkan kalau memang nanti semisal ada kapal yang sudah tua kemudian dipugar ataupun dibongkar di dalam laut, kemudian nanti cairannya itu akan mengalir ke laut langsung. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga, Bapak Fatin. Mungkin itu, Pak Isan. Baik, terima kasih. Sebelum lanjut ke penanya yang di kolom chat, ada resen dari Ibu Hanis Ambarsari. Saya persilakan Ibu Hanis untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Silakan. Ya, terima kasih Pak Iksan. Salam kenal Pak Bonusa ya. Benar ya namanya ya. Ya. Benar. Maaf, ya salam kenal. Saya sangat tertarik tadi dengan paparannya dan selama juga sudah bekerja banyaknya tentang apa namanya monitoring kuantitas merkuri dan juga ada tadi remediasinya gitu. Nah, apakah yayasan Bapak ini Nexus Foundation ini sudah ada juga upaya-upaya untuk ini ya mengurangi merkuri yang ada di lingkungan, jadi yang sifatnya pencegahan gitu, terutama yang di artisanal mining gitu ya, Presiden ya. Selama ini kan kita sudah mengembangkan misalnya kayak teknologi pengolahan emas itu dengan cyanida gitu untuk mengurangi merkuri, tapi ternyata masyarakat yang penambang emas liar itu masih tetap menggunakan merkuri itu dalam jumlah banyak gitu. Kira-kira bagaimana caranya supaya mereka itu aware terhadap bahaya merkuri ini gitu. Baik. Jangan sampai kita habis energi untuk membersihkan merkuri, tapi di hulunya di prosesnya tetap dipakai merkuri secara besar-besaran gitu. Betul, betul. Ya. Silakan langsung. Kira-kira gimana caranya gitu. Baik, baik. Oke, terima kasih Bu Hanis terkait pertanyaannya. Memang kalau untuk teknologi pengurangan merkuri untuk apa namanya ekstraksi emas, memang kami belum sempat merambah ke sana. Cuman kalau yang kami lakukan adalah terkait proyek-proyek di remediasi, terutama tadi di remediasi tanah tercemar merkuri. Dan memang kami fokusnya kemarin adalah di penambangan emas skala kecil ya, seperti itu. Jadi kalau dari studi kami, memang kalau untuk yang remediasi ini kami sudah lakukan dari skala laboratorium, kemudian beranjak ke skala lapangan, yang kemudian ini belum ada hasilnya untuk yang proses remediasi. Jadi semoga di tahun ini sudah ada hasilnya, dan jadi nanti kita bisa diseminasikan atau publikasikan, Bu Hanis. Bu Hanis ya. Iya. Mungkin nanti ya saya kebetulan di kelompok riset teknologi remediasi lingkungan, kami juga melakukan fitoremediasi merkuri juga gitu. Mungkin kedepannya kita bisa kolaborasi Pak, terutama mungkin kalau yang ke industri emas skala kecil itu gitu, ketemu masyarakatnya gitu kan, mungkin Bapak kan sudah lebih sering ke sana gitu. Kalau Bapak ketemu masyarakat di sana itu apakah mereka juga ini ya dikasih kayak semacam penyuluhan atau apa gitu tentang bahaya merkuri itu?
Jadi nggak cuma kita sampling tanahnya doang untuk kita lakukan uji coba di lab, tapi juga semacam ada kegiatan penyuluhan edukasi gitu terhadap masyarakat gitu. Yayasan Bapak apakah sudah melakukan seperti itu gitu? Ya, betul Bu Hanis. Jadi memang kami bekerja sama juga dengan masyarakat, terutama untuk memberikan penyuluhan bagaimana dampak merkuri ini bisa terjadi secara tidak bukan dalam jangka waktu yang pendek ya, tapi dalam jangka waktu yang panjang, terutama untuk eh, ibu-ibu yang sedang hamil ataupun anak-anak yang sedang terpapar dengan penambangan masalah kecil ini. Jadi memang sering juga kami melakukan apa ya, koordinasi dengan tim atau warga lokal seperti itu, baik dari skala desa, kemudian kelurahan, kecamatan, dan sampai dengan di Pemda ataupun Pemprov begitu ya. Jadi memang kami aktif juga untuk melakukan apa ya namanya, membagikan informasi bagaimana dampak merkuri ini dari grassroots-nya seperti itu, Bu Oh Anis. iya. Ya, Terima terima kasih kasih. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bonusa atas jawaban dari pertanyaan Bu Anis. Masih ada 4 penanya lagi. Saya kira saya bacakan nanti dijawab dengan singkat Pak ya. Siap. Dari Ibu Bella Pratiwi Kurnia Pratama. Pak, maaf saya ingin bertanya untuk hasil biomonitoring apakah ada dilakukan di air tawar dan laut jika diadakan di dua habitat berbeda? Apakah perbedaan yang signifikan terkait pencemaran di habitat tersebut? Dan apakah hanya ke ikan saja? Apa tidak ada biota yang sudah diteliti? Demikian Pak. Dijawab dengan Baik. singkat saja Pak. Baik, kalau untuk di air tawar dan air laut ini tentu ada perbedaan. Di air tawar itu nanti bentuknya tambak atau tidak, atau lepas saja di sungai, kemudian kayak di jaring di antara hulu dan hilir sungai itu juga akan berbeda. Karena kemarin itu kenapa kita mengadakan riset di air laut itu karena memang semua eh, apa ya, muara dari polusi itu akan ke laut, sehingga nanti kita bisa estimasikan bagaimana pencemaran yang sudah terjadi di air laut itu terakumulasi dari waktu ke waktu itu sepertinya. Dan untuk yang diadakan di dua habitat yang berbeda, perbedaan signifikan ini pastinya ada ya, terutama untuk air tawar yang memang specifically ditambak seperti itu, karena kalau untuk ditambak sendiri memang nanti bergantung pada sumber airnya, Bu Bella. Dan apakah hanya ke ikan saja? Memang untuk sekarang hanya baru ke ikan saja karena memang kita jadi rasionalisasinya di situ karena kita mengkonsumsi ikan Halo Pak Bonusa, suaranya hilang. Putus kelihatannya. Putus kelihatannya. ya, mohon maaf tadi Oh, sepertinya saya terlempar ya. iya, terlempar kelihatan Pak. Iya, Cukup jawabannya Pak. oke, sudah. Cukup. Ada pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya terkait dengan analisa Hagi, apa hanya dikhususkan untuk anak-anak? Apa sudah ada analisa dampak merkuri ke orang dewasa? Baik, Demikian pertanyaannya Pak. baik, baik. Kalau untuk yang ke anak-anak memang tadi yang seperti saya paparkan, tapi kalau untuk yang ke orang dewasa, sejauh ini yang kami lakukan adalah untuk mendukung dari kajian teknis di masing-masing provinsi. Kebetulan untuk kajian teknis rencana aksi daerah pengurangan dan pengawasan merkuri yang kami kerjasamakan adalah di pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Pemprov Kalimantan Barat, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Sumatera Utara, dan Pemprov Maluku Utara kalau tidak salah. Nah itu, jadi di beberapa lokasi tersebut itu sudah kami lakukan juga pengambilan sampel untuk apa namanya orang dewasanya. Jadi itu juga nanti yang akan kita buat kajian lebih lanjut. Apakah memang nanti di manusia dewasanya akan berimbas yang lebih signifikan atau tidak seperti itu. Jadi kalau tadi penanya Bapak atau Ibu ya. Jadi kalau dilihat dari Ibu, kajian teknis itu juga ada apa namanya hasil riset kami juga di situ, di mana untuk yang dewasanya juga terdampak dari paparan merkuri ini. Seperti itu. terima kasih Pak atas jawabannya. Masih ada 3 penanya. Hanya saja waktunya saya kira sudah habis untuk periode 1 untuk pemakalah yang pertama.
kita akan berlanjut ke pemateri yang kedua. Terima kasih Pak kepada pemateri yang pertama, Bapak Dr. Bonusa Huda dari Nexus 3 Foundation. Pemaparan yang sangat bagus, kemudian menarik dan banyak antusias dari para peserta untuk memberikan pertanyaan. Sebelum melanjut ke pemateri yang kedua, saya kira kita berikan aplaus kepada Bapak Bonusa Huda. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ihsan dan partisipan semuanya, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, pemaparan dari materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nurul Faimah, STMT. Oh ya, untuk 3 orang penanya yang tadi belum sempat saya bacakan pertanyaan, bisa langsung komunikasi dengan pemateri, Bapak Bonusa. Ibu Dr. Nurul Faimah, STMT, beliau adalah sebagai kandidat peneliti muda BRIN, kemudian postdoktoral dari PRLTB tahun 2024 sampai dengan sekarang ini, yang akan memaparkan materi dengan judul Investigasi Arsenik pada Multimedia Lingkungan dan Biomarker Tubuh di Kabupaten Bandung. Ya, Sebelum menyampaikan materi, saya akan sedikit share terkait dengan CV ya. Sebentar. Belum kelihatan ya? Oh, belum bisa. Saya bacakan saja untuk CV dari Ibu Dr. Nurul Faima, STMT. Eh, Pendidikan S1 dari Universitas Hasanuddin, kemudian S2 dari ITB dan S3 juga dari ITB dengan bidang ilmu yang sama. Jadi konsisten di teknik lingkungan. Ibu Nurul Faimah melakukan pengajaran atau memberikan beberapa mata kuliah di beberapa universitas, kemudian mengikuti organisasi profesi ilmiah yang ada di Indonesia, kemudian pengalaman dalam bidang penelitian terkait dengan lingkungan cukup banyak, bekerja sama dengan beberapa universitas terkemuka di Indonesia. Kemudian beliau juga aktif dalam menulis hasil-hasil penelitiannya dalam berbagai jurnal ilmiah baik internasional maupun jurnal-jurnal nasional. Kemudian sebagai pemateri dalam seminar-seminar ilmiah secara oral juga di berbagai universitas. Kurang lebih CV-nya yang bisa saya sampaikan demikian. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Ibu Nurul. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Selamat selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya, Bapak Ibu semuanya, para peneliti, prarekayasa dari Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih, dan juga mungkin di sini ada dari instansi lain atau institusi lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Pak Iksan? Sudah, Mbak. Sudah, baik. Terima kasih, Bu Hanis. Suara saya terdengar jelas ya, Pak Iksan? Sudah. Baik. Jelas.
Baik, terima kasih. Jadi pada pertemuan kali ini saya sangat berterima kasih kepada Kepala Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih, Bapak Dr. Aryo Beta, atau yang mewakili di sini Bapak Chandra Risdian ya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya gitu ya untuk melakukan sharing terkait dengan hasil penelitian saya yang berkaitan dengan investigasi arsenik di lingkungan, di multimedia lingkungan dan juga biomarker tubuh di Kabupaten Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian pada saat saya studi S3 ya, studi S3 di mana penelitian ini merupakan kerjasama dengan ITB, Institut Teknologi Bandung, yaitu Ibu Profesor Insinyur Indah Ramatia, Siti Salami, dan juga Profesor Dr. Insinyur Katarina Oginawati MS. Dan eh, mungkin saya izin menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu arsenik, kenapa kita penting untuk meneliti terkait dengan arsenik. Jadi arsenik ini merupakan salah satu jenis logam berat yang toksik gitu. Selain toksik, juga ini sebenarnya jenis logam berat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya untuk proses metabolisme atau dikategorikan sebagai non-essential metals. Beda dengan seperti jenis mangan, zinc yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Dan dari mana asal arsenik ini? Kenapa perlu kita teliti? Jadi arsenik ini berpotensi ya bersumber dari berbagai sumber gitu ya, baik itu natural atau anthropogenic source seperti industri misalnya atau volcanic eruption dan pesticide atau kegiatan pertanian. Dan eh, eh, ketika misalnya tercemar di lingkungan gitu dengan konsentrasi yang sangat tinggi dan akan terpapar kepada manusia gitu, kemudian akan menyebabkan dampak terhadap kesehatan. Kemudian dampak kesehatan yang paling serius yang dapat disebabkan oleh arsenik ini adalah kanker ya, karena dia sifatnya karsinogenik. Kemudian, mengapa penelitian yang akan saya paparkan kali ini itu difokuskan pada logam berat di Kabupaten Bandung? Jadi sebetulnya baik, terima kasih. Jadi sebelum saya menganalisis arsenik di Kabupaten Bandung, saya meneliti terlebih dahulu 10 jenis logam berat ya di Kabupaten Bandung, yaitu pada air tanah. Saya meneliti arsenik, timbal, kadmium, kobalt, tembaga, kromium, zinc, Fe, Mn, dan merkuri. Nah, apa alasan saya melakukan penelitian 10 jenis logam berat ya di air tanah ini? Yaitu pertama, di Kabupaten Bandung ini industri tekstilnya sangat tinggi. Bentar ya, pointer. Ya, di Kabupaten Bandung ini industrinya sangat tinggi. Nah, kemudian dari berbagai literatur, beberapa jenis industri yang dominan di sana adalah industri tekstil. Dan dari berbagai literatur itu, industri tekstil ini dapat melepaskan berbagai jenis logam berat ya. Jadi ini merupakan latar belakang terlebih dahulu, latar belakang saya melakukan penelitian terkait dengan logam berat. Dan nanti akan saya jelaskan mengapa dari 10 jenis logam berat ini akan terpilih arsenik yang akan saya teliti lebih mendalam gitu. Nah, kemudian ini. Jadi ini sebelum menganalisis pada berbagai media lingkungan, fokus penelitian logam berat ini difokuskan pada air tanah. Jadi awalnya saya meneliti air tanah dulu gitu ya. Jadi ini apa namanya latar belakang dulu mungkin saya ceritakan ya Bapak dan Ibu rekan-rekan semua. Air tanah ini merupakan apa namanya media ya yang rentan terhadap pencemaran. Kemudian berdasarkan data yang saya dapatkan ya, yang saya peroleh bahwa 55,86% masyarakat di Kabupaten Bandung ini menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih. Kemudian bahkan juga air minum ya. Kemudian air tersebut juga digunakan oleh apa namanya masyarakat baik untuk mandi maupun untuk hygiene sanitasi dan ketika misalnya ada paparan logam berat, maka akan masuk melalui jalur ingestion atau konsumsi dan juga jalur penyerapan kulit atau dermal absorption sehingga dapat menyebabkan risiko terhadap kesehatan manusia. Nah, ini mungkin salah satu alasan juga ya kenapa awalnya dipilih air tanah.
Nah, kemudian dari air tanah ini yang akan dianalisis ya 10 jenis logam beratnya, berapa sih jumlah sampelnya? Jadi saya meneliti 160 sampel air tanah ya di Kabupaten Bandung untuk melihat dulu bagaimana sih konsentrasi dari 10 jenis logam berat di di air tanah Kabupaten Bandung ini, apa kira-kira yang paling beresiko terhadap kesehatan gitu. Nanti mungkin saya akan paparkan lebih detail terkait dengan kenapa arsenik yang menjadi concern karena hasil penelitian dari 160 sampel air tanah ini arsenik yang menunjukkan potensi risiko kesehatan yang lebih dari satu ya dalam kategorinya adalah tidak aman untuk dikonsumsi. Dari berbagai jenis logam berat, mengapa arsenik yang menjadi concern? Nah, ini merupakan bagan alirnya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dari 10 jenis logam berat ini saya analisis, kemudian saya lihat ya, apakah terdeteksi pada sampel air atau tidak. Kalau misalnya terdeteksi, saya kategorikan sebagai chemical of interest. Kemudian saya analisis lagi dari 10 jenis logam berat itu, apakah konsentrasi maksimumnya melebihi risk-based concentration. Jadi ketika melebihi risk-based concentration, maka dikategorikan sebagai chemical of potential concern. Selanjutnya, saya melakukan penilaian risiko terhadap kesehatan, baik itu risiko non-karsinogenik maupun risiko karsinogenik. Dan hasil dari penilaian risiko kesehatan ini, salah satu jenis logam berat yang saya temukan itu beresiko, baik itu risiko non-karsinogenik dan karsinogenik adalah arsenik. Nah, oleh karena itu nanti saya akan melakukan saya menganalisis ya, saya menganalisis dari mana sih sumber potensial dari arsenik ini, apakah dari alamiah maupun antropogenik. Kemudian selain itu, setelah saya menganalisis sumber potensialnya, saya melakukan validasi hasil penilaian risiko kesehatan. Bagaimana saya melakukan validasi hasil penilaian risiko kesehatan itu dengan melakukan analisis terhadap biomarker pajanan. Jadi saya melakukan analisis terhadap sampel urin, kuku, dan darah dari responden yang terpajan. Nanti saya akan jelaskan juga. Kemudian saya akan mengukur terkait dengan biomarker efeknya, bagaimana efek terhadap terkait dengan DNA atau kerusakan DNA-nya. Kemudian next terkait dengan rekomendasi pengelolaan risiko kesehatan. Selanjutnya ini adalah metode ya. Mungkin saya nggak akan jelaskan detail terkait dengan metode ini. Ini merupakan metode yang saya gunakan untuk menganalisis terkait dengan bahan kimia yang berpotensi menjadi menjadi perhatian ya atau chemical of potential concern. Jadi persamaan ini diadopsi dari panduan penilaian risiko dari US API Superfund Program, kemudian dinilai gitu ya. Bagaimana kapan dikategorikan sebagai chemical of potential concern dan juga kapan tidak dianggap sebagai chemical of potential concern. Kemudian ini merupakan metode ya untuk melakukan penilaian risiko kesehatan masyarakat. Mungkin ini persamaannya sudah familiar ya buat kita yang sering melakukan analisis terkait dengan risiko kesehatan manusia. Persamaan ini diadopsi dari US API atau NHALT 2004. Kemudian dalam melakukan penilaian risiko kesehatan di sini saya terkait dengan berapa air yang dikonsumsi, berapa air yang digunakan untuk mandi, kemudian berat badan dan beberapa nilai yang digunakan untuk menghitung ini saya tidak menggunakan nilai default ya, melainkan saya mendapatkan nilai-nilai tersebut dengan wawancara kepada masyarakat langsung. Kemudian dari hasil awal ini ya, dari hasil tahapan studi awal, ini merupakan sampel air tanah yang digunakan untuk keperluan hygiene dan sanitasi ya. Dilihat di sini bahwa beberapa sampel ya sudah melebihi baku mutu ya, baik itu kadmium, besi, merkuri, mangan, timbal. Dan ini merupakan sampel yang digunakan untuk air minum ya. Kita lihat di sini arsenik ini hampir 50% ya sampelnya yang kami dapatkan ini melebihi baku mutu. Nah, kemudian setelah kami analisis ya terkait dengan jenis logam berat apa saja yang dipertahankan sebagai chemical of potential concern, disimpulkan bahwa ada arsenik, kadmium, kobalt, merkuri, mangan, dan timbal yang dipertahankan sebagai chemical of potential concern karena berdasarkan dengan nilai risk-based concentration-nya. Kemudian
Kemudian selanjutnya dari dari 6 jenis logam berat yang dikategorikan sebagai COPCS, saya menganalisis lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana resikonya gitu terhadap non karsinogenik dan karsinogenik, di mana nilai-nilai untuk paparannya ini merupakan nilai hasil wawancara ya, berarti tidak menggunakan nilai default dari US EPA. Dan dari sini dilihat bahwa dari total hazard index atau total risiko, arsenik ini yang paling berisiko dari 6 jenis logam berat yang kami teliti ya. Tetapi resiko ini muncul pada saat dikonsumsi saja. Ketika digunakan untuk mandi atau jalur dermal absorption ini resikonya kurang dari 1. Artinya dalam kategori aman untuk risiko non karsinogenik. Dan untuk risiko karsinogenik juga di sini arsenik yang berkontribusi besar ya terhadap tingkat risiko total dari logam berat. Di sini kami cuma analisis arsenik dan timbal karena dari hasil literatur hanya arsenik dan timbal ini yang berpotensi berisiko terhadap kanker. Kemudian dari sini ya didapatkanlah bahwa mengapa saya melakukan penelitian mendalam terkait dengan arsenik. Nah, selanjutnya ketika mungkin Bapak dan Ibu mungkin bertanya gitu, bagaimana bisa arsenik itu berisiko terhadap kesehatan masyarakat ya. Jadi ini sudah ada penelitian ya di Bangladesh, dia sudah mengkaitkan gitu ya hubungan lesi kulit atau kanker kulit dengan arsenik. Dan ini sebenarnya sudah berkembang ya penelitian arsenik ini dengan dampaknya kesehatan dan dampaknya terhadap kesehatan ini di Bangladesh. Jadi pada tahapan klinisnya ini ketika arsenik masuk ya ke dalam tubuh dan berkembang setelah 6 bulan sampai 2 tahun, maka akan terdeteksi tinggi gitu pada sampel biologis masyarakat ya atau ya, masyarakat yang terpajan. Kemudian kulit adalah organ sasaran yang utama dari arsenik. Oleh karena itu efek pertama arsenik ya ketika misalnya masuk ke dalam tubuh itu yang awalan efeknya itu atau praklinisnya adalah lesi kulit yang tidak ganas gitu. Kemudian setelah berkembang di dalam tubuh, maka akan terdeteksi dermatologis mayor dan minor. Nah, ini setelah paparan ya atau akumulatif di dalam tubuh 6 sampai 10 tahun atau rata-rata 2 tahun. Selanjutnya akan menyebabkan komplikasi internal. Jadi gambaran toksik non dermatologis ini muncul selain tanda-tanda dermatologis ya juga ada disfungsi organ. Jadi tidak hanya menyebabkan lesi kulit juga akan menyebabkan disfungsi organ. Nah, setelah itu, setelah paparan yang sangat lama atau jangka panjang, maka akan sampai pada tahap keganasan atau yang dapat menyebabkan kanker ya. Nah, biasanya arsenik ini ya fasenya ini dapat menyebabkan kanker kulit. Kanker kulit seperti yang sudah diteliti dari peneliti di India. Selanjutnya eh oleh karena itu ya, itu yang menjadi latar belakang kenapa saya ingin melakukan penelitian mendalam yang fokus terhadap arsenik. Oleh karena itu saya ingin meneliti lebih dalam terkait dengan sumber potensial arsenik ini dari mana. Kemudian apakah benar arsenik ini sudah terdeteksi pada biomarker tubuh masyarakat terpajan di Kabupaten Bandung. Kemudian bagaimana gitu nanti rekomendasi pengelolaan risikonya. Dan harapan saya di sini rekomendasi pengelolaan risikonya nanti mungkin kita dari Pusat Riset TLTB ya bisa memikirkan sama-sama karena bidang saya juga keahlian saya mungkin terbatas ya. Jadi saya berharap juga dapat memberi masukan atau mungkin insight dari Bapak Ibu di beberapa kelompok riset di PR TLTB. Selanjutnya bagaimana metode untuk mengevaluasi sumber arsenik? Nah, ini saya juga melakukan evaluasi sumber pencemaran dari tanah. Jadi beberapa sampel tanah ya, total 96 sampel tanah dikumpulkan di Kabupaten Bandung yang di mana kami kumpulkan ya dari lapisan atas 10 sampai 20 cm ya di lapisan permukaan tanah, kemudian kami juga mengambil lapisan tengahnya, kemudian kami juga mengambil lapisan bawah sekitar 90 sampai 100 cm.
Nah, kemudian tanah di sini dibedakan ya antara tanah pertanian dan tanah pemukiman. Jadi kami ambil tanah pertanian dan tanah pemukiman. Kemudian ini ada lokasi studi kami juga ada di sekitar Wayang Windu ya. Ini Wayang Windu merupakan geotermal. Kemudian kami analisis gitu bagaimana sih jaraknya dari aktivitas geotermal, kemudian bagaimana sih keberadaan titik sampel kita dengan patahan sesar, apakah ada hubungannya gitu dengan arsenik atau tidak. Kemudian kami analisis dengan statistik ya dengan menggunakan SPSS. Selanjutnya untuk evaluasi sumber pencemaran arsenik kami analisis juga dengan air tanah ya. Dari sampel air tanah tadi sudah didapatkan sekitar 160 sampel. Kemudian mengambil kembali sampel kedua yaitu 24 sampel. Jadi total 184 sampel air tanah yang akan dianalisis untuk mengevaluasi potensial sumber dari arsenik ini dari mana. Kemudian akan dianalisis terkait dengan apakah ada hubungannya dengan jenis sumur atau mungkin ada hubungannya dengan kedalaman sumur. Dan analisis ini juga digunakan menggunakan statistik. Selanjutnya, bagaimana hasil evaluasinya terhadap sumber pencemaran arsenik? Nah, ini hasilnya. Jadi kita lihat bahwa distribusi konsentrasi arsenik dalam air tanah ini seperti ini. Ini adalah Pangalengan ya. Nah, ini di air tanah. Di air tanah kita lihat tinggi di sekitar di Kecamatan Ciparai dan Ranca Ekek. Wilayah tersebut merupakan wilayah dengan topografi rendah. Nah, ini di Pangalengan ini merupakan wilayah topografi yang tinggi, kemudian di Ciparai, Ranca Ekek ini topografinya rendah. Jadi untuk air tanah ini terlihat bahwa mayoritas arsenik ini tinggi di topografi yang rendah. Kemudian setelah dianalisis statistik lagi ya apakah benar gitu signifikan perbedaannya antara konsentrasi arsenik pada topografi tinggi dan topografi rendah, ternyata hasilnya tidak signifikan, artinya belum dapat diterima secara statistik dengan dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian dilanjutkan analisisnya bagaimana hubungan arsenik air tanah dengan kedalaman. Jadi ini adalah hasilnya bahwa ditemukan arsenik yang ditemukan pada air tanah di Kabupaten Bandung ini diduga bersumber dari alamiah atau formasi geologi. Karena arsenik tinggi ditemukan pada sumur yang dalam dan sumur identik berkedalaman tinggi. Jadi hasil temuan di sini di gambar ini ya di grafik ini dilihat bahwa kedalaman sumur ini berasosiasi positif signifikan dengan konsentrasi arsenik di air tanah pada interval kepercayaan 99%. Nah, ini jadi ada dugaan bahwa arsenik di Kabupaten Bandung atau wilayah studi ini bersumber dari alamiah atau formasi geologi. Karena dibuktikan dengan semakin dalam sumurnya maka arseniknya semakin tinggi gitu. Kemudian nilainya ini juga signifikan ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan arsenik di dalam tanah? Nah, ada hal yang menarik dengan arsenik yang di dalam tanah. Tadi kita lihat arsenik di dalam air tanah kan tingginya di topografi yang di bawah ini ya. Tetapi arsenik di dalam tanah ini yang tinggi ternyata di sekitar sini, Pangalengan. Nah, tadi kita lihat di kisaran sini. sini itu 1 jutaan. Mohon di-mute dulu. Masih 1 juta lah. Kata bilang, berapa? Bisa di-mute dulu, Iksan. Satu gimana, Bu? Apa Bu tetangga Husna, sendiri tahu boleh ya. di-mute dulu Bu Husna. Husna bisa mute. Baik, mungkin saya izin melanjutkan. Jadi di Pangalengan ini arseniknya tinggi. Ya, nah mungkin di Pangalengan ini ada lokasi geotermal ya. Seperti tadi saya sampaikan di titik sekitar sini ada geotermal. Cuman ini menjadi menjadi dugaan saja ya. Apakah benar ada hubungan antara arsenik tinggi di tanah di sekitar geotermal ini atau gimana. Nah, kemudian dianalisis lah selanjutnya dengan statistik ya. Nah, ini hasil dari statistik didapatkan dengan dengan analisis regresi logistik bahwa konsentrasi arsenik pada wilayah yang dekat dengan aktivitas geotermal ini lebih tinggi 45 kali dibandingkan yang jauh dari geotermal. Kemudian setelah dianalisis ya berdasarkan lapisan kedalamannya, lapisan yang tertinggi itu adalah lapisan tengah tanah, di lapisan tengah tanah, dan yang tertinggi adalah
maaf, yang terendah adalah lapisan atasnya. Mungkin ini kita juga apa namanya? Karena lapisan ini bisa menggambarkan ya kalau misalnya lapisan atas yang paling tinggi berarti mungkin ada sumber antropogenik atau mungkin dari udara atau proses deposisi atau seperti apa. Cuman menariknya di sini yang tinggi adalah lapisan tengahnya. Nah, kemudian kami analisis juga apakah ada hubungannya dengan keberadaan pada jalur patahan atau jalur sesar. Kebetulan penelitian ini juga dibantu oleh ahli geologi ya dari ITB untuk mengidentifikasi jalur-jalur mana gitu yang titik-titik mana yang berada pada jalur patahan atau sesar. Kemudian didapatkan bahwa arsenik pada tanah ditemukan lebih tinggi 3,82 kali pada jalur patahan atau sesar. Ini berdasarkan dari analisis logistik. Kemudian didapatkan bahwa pada lapisan tengah ini juga paling tinggi ya konsentrasi arseniknya dan yang terendah adalah di lapisan atas. Nah, kemudian ini adalah data pendukung arsenik pada sistem geotermal di Jawa Barat. Ada Bapak Herdianita dan Priyadi sudah melakukan terkait dengan arsenik di geothermal system ya, dan juga menemukan bahwa air panas alami di sedimen ini adalah arseniknya adalah 2,6 ppm. Kemudian pada batuan yang mengalami alterasi hidrotermal atau perubahan mineral akibat interaksi dengan fluida panas bumi dan kaya mineral ini, maka arsenik bisa terakumulasi dengan kadar yang lebih tinggi yaitu hingga 50 ppm. Mungkin ini juga yang memperkuat dugaan ya kenapa arsenik di tanah di sekitar Pangalengan ini kenapa tinggi gitu. Kemudian ini juga ada data pendukung ya terkait dengan kandungan arsenik pada fluida geothermal vulkanik di Amerika. Jadi konsentrasi arsenik di lapangan geothermal Los Humeros di Meksiko ini mencapai 73,6 mg per liter. Kemudian ada hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa setelah air dilepaskan ke permukaan tanah, AS ini akan teroksidasi menjadi AS5 ya, dan penurunan konsentrasi dapat terjadi akibat proses sorpsi dan kopresipitasi dengan mineral besi. Artinya arsenik ini dapat dapat terikat gitu di tanah pertanian, di tanah ya, baik itu tanah pertanian atau tanah pemukiman gitu. Selanjutnya, tadi kita sudah lihat terkait dengan evaluasi sumber arseniknya di Kabupaten Bandung. Selanjutnya, bagaimana dengan validasi tingkat risikonya terkait dengan arsenik, apakah benar sudah ditemukan di tubuh masyarakat di Kabupaten Bandung atau seperti apa gitu. Nah, kemudian mungkin terlebih dahulu saya jelaskan dulu bagaimana metodenya ya untuk melakukan validasi. Jadi validasi terkait dengan hasil resiko arsenik ini saya bedakan antara kelompok terpajan versus tidak terpajan arsenik. Kemudian juga kanker kulit dengan kontrol. Kenapa kanker kulit? Karena berdasarkan studi di India, dampak dari arsenik ini sudah kelihatan ya di Bangladesh, yaitu dampaknya selain lesi kulit adalah kanker kulit. Ini tingkat keganasan yang paling tinggi. Kemudian saya analisis bagaimana exposure-nya pada urin, kuku dan darah, juga bagaimana efeknya terhadap DNA ya, kerusakan DNA. Kerusakan DNA di sini dinilai dengan menganalisis tingkat 8 OHDG-nya. Kemudian sama saja dengan kanker kulit dan kontrol analisisnya seperti itu. Dan kenapa saya membedakan analisis darah, urin, dan kuku? Karena darah ini dapat mencerminkan paparan jangka pendek, mungkin hitungan jam sampai hari. Kemudian urin dapat mencerminkan paparan jangka pendek juga, cuman lebih lama dari darah, yaitu 24-72 jam berikutnya setelah terpapar arsenik. Kemudian kuku merupakan indikator paparan jangka panjang sekitar 2-12 bulan, bahkan 18 bulan. Kemudian 8 OHDG ini merupakan penanda kerusakan DNA oksidatif. Jadi pajanan arsenik dapat membentuk spesies oksigen reaktif dan menyebabkan kerusakan DNA. Kemudian ini adalah ethical clearance ya, sebelum turun ke lapangan kami juga melakukan ethical clearance. Jadi ethical clearance kami dapatkan dari Unpad dan juga kedokteran Unpad dan juga dari Prodia. Jadi kami mengurus 2 ethical clearance ya. Nah, kemudian ini peta sebarannya. Peta sebarannya terkait dengan validasi risikonya. Untuk terpajan kami sudah tentukan ya kriteria inklusinya. Responden seperti apa yang akan kami analisis gitu. Jadi kami analisis responden yang menggunakan air tanah untuk minum dengan kadar yang melebihi baku mutu, yaitu lebih dari 0,01 mg per liter.
Kemudian kriteria inklusi yang kedua itu yang terpajan ya, kami memilih responden yang risiko non karsinogeniknya lebih dari 1 atau tidak aman ya, seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasan awal tadi. Kemudian risiko karsinogeniknya juga lebih tinggi dari 1 kali 10 pangkat min 4. Kemudian untuk tidak terpajan ini atau unexposed, sebaliknya, kebalikan dari yang terpajan untuk kriteria inklusinya. Selanjutnya untuk kanker kulit ya, kami ini datanya juga sangat sulit didapatkan, jadi untuk validasi juga ini sangat sulit didapatkan. Kemudian dari 38 kasus kanker kulit ya yang kami dapatkan dari data rumah sakit ya, satu data rumah sakit dari 2 rumah sakit aja yang berhasil kami dapatkan, yaitu hanya 20 kasus yang dapat diambil ya sampelnya. Eh, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti sudah pindah rumah, kemudian air sumurnya sudah ditutup, dan lain-lain. Dari 20 kasus yang diambil sampel air tanahnya, 11 diantaranya telah meninggal dunia, sehingga 9 kasus kanker kulit sebagai responden. Jadi 11 ini kami nggak dapat meneliti lebih dalam karena sudah meninggal gitu ya, jadi nggak bisa ditelusuri lebih lanjut gitu. Nah, kemudian kriteria kami juga menetapkan kriteria inklusinya ya, baik untuk kasus kanker kulit maupun kontrol. Jadi total responden untuk kasus kanker kulitnya 9, ya ini cukup sedikit sebenarnya karena kami kesulitan gitu untuk mendapatkan. Kemudian untuk kontrol adalah 10. Nah, selanjutnya bagaimana hasil validasi terhadap tingkat risiko arseniknya? Dari ini adalah hasil yang sudah diolah ya. Ini arsenik pada urin, kemudian ini adalah arsenik pada darah, dan ini arsenik pada kuku jari kaki. Kemudian kami menggunakan normal human level dari ATSDR atau Agency of Toxic Disease Registry ya, tahun 2007. Nah, di sini didapatkan bahwa arsenik pada urin ini eh, lebih tinggi pada kelompok yang terpajan dibandingkan yang tidak terpajan, namun tidak signifikan pada tingkat kepercayaan 0,05. Kemudian di urin juga arseniknya itu masih kurang 100 mikrogram per liter ya. Artinya maksudnya masih rendah gitu dari batas normal human level. Kemudian di darah ini arseniknya yang terpajan juga lebih tinggi, rata-ratanya 2,03, kemudian yang tidak terpajan rata-ratanya 1,97 mikrogram per liter. Dan semua arsenik ya di darah ini baik untuk kelompok terpajan maupun tidak terpajan juga sudah melebihi batas normal. Jadi untuk kelompok terpajan ini 100% respondennya itu sudah melebihi batas normal ya untuk arsenik di darah, hampir 6 kali lipat lebih tinggi dari batas normal. Kemudian untuk kuku jari kaki, nah ini di kuku jari kaki ini terpajan lebih tinggi dibanding tidak terpajan ya. Dan ini nilainya signifikan pada tingkat kepercayaan 0,05, artinya 95% ini data dapat diterima ya dengan statistik. Berbeda dengan darah dan urin, ini kita masih ragu-ragu gitu menyimpulkan ya, karena secara statistik tidak signifikan. Tetapi pada paparan jangka panjang, yaitu pada kuku jari kaki, nilainya terlihat jelas ya, terpajan lebih tinggi dibanding tidak terpajan. Berarti ada dugaan gitu ya bahwa beberapa responden kami ini terakumulasi dengan arsenik, tapi akumulatifnya di sini belum sampai tingkat yang melebihi normal human level atau masih dari kurang 1 mikrogram per gram gitu. Kemudian ini faktor risikonya. Jadi mungkin saya ingin menganalisis ya. Saya penasaran gitu, apa sih faktor risiko tingginya arsenik pada urin dan darah? Jadi dari hasil analisis ini, jarak dengan sistem panas bumi ini merupakan faktor risiko tertinggi. Jadi 26 kali ya lebih tinggi pada jarak dengan sistem panas bumi. Kemudian pada darah ya. Tadi kita lihat di darah di sini, arsenik di darah ini baik yang terpajan maupun tidak terpajan ini ternyata arseniknya melebihi ya batas normal. Padahal kriteria inklusi saya di sini tidak terpajan itu dalam hal
mengkonsumsi air tanah ya yang tidak melebihi baku mutu. Jadi ada dugaan faktor confoundernya. Bisa saja mungkin dari padi, dari apa tidak hanya dari air tanah gitu sumber arseniknya ya bisa saja dari padi, misalnya dari buahan atau apa gitu ya. Nah, kemudian faktor risikonya dari darah ini didapatkan bahwa kebiasaan konsumsi makanan laut ini 6,669 juga dapat meningkatkan arsenik yang tinggi di dalam darah gitu. Kemudian wilayah dekat dengan panas bumi juga 3,5 kali lebih tinggi gitu ya untuk arseniknya di dalam darah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tingkat kerusakan DNA-nya ya. Nah, di sini kami menganalisis ya 8 OHDG dari plasma darah dilihat bahwa terpajan lebih tinggi dibandingkan tidak terpajan. Dengan tingkat kepercayaan 95% tidak dapat diterima, tetapi tingkat kepercayaan 90% dapat diterima dari hasil statistik. Cuman apa namanya memang datanya cukup sedikit ya di sini. Nah, selanjutnya bagaimana arsenik dari kelompok kasus kanker kulit dan kontrol. Nah, berdasarkan dari analisis kami ya, kita lihat bahwa pada kasus kanker kulit ini ya kasus kanker kulit, arsenik dalam air tanahnya ini tinggi dibandingkan dengan kontrol. Berdasarkan rata-rata ini adalah 0,008 sedangkan di kontrol 0,003 mg per liter. Kemudian beberapa air tanah yang digunakan untuk konsumsi juga sudah melebihi batas yang diizinkan oleh WHO ya untuk kasus kanker kulit ini. Waktunya 3 menit lagi. Baik, kemudian ini perbedaan ya konsentrasinya pada urin, kuku jari kaki dan darah, dan kami temukan bahwa kasus kanker kulit ini tingkat arsenik pada urin, kuku jari kaki dan darahnya juga lebih tinggi, tetapi secara statistik belum signifikan gitu. Nah, ini adalah tingkat kerusakan DNA-nya ya pada kasus kanker kulit dan kontrol lebih tinggi ya pada kasus kanker kulit dan juga kontrol. Nah, kemudian ini bagaimana perbandingannya dengan berbagai negara. Nah, ini ya yang menarik jadi misalnya kita hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di air ya rata-rata arseniknya adalah 18 mikrogram per liter. Kemudian di negara India yang ini aja ya misalnya, ya di negara India dengan kategori terekspos arsenik dan juga sudah muncul gitu tanda-tanda lesi kulitnya itu konsentrasinya adalah 200,83 mikrogram per liter. Jadi lebih tinggi ya. Jadi di Indonesia belum sampai mencapai 200,83 gitu. Kita masih 18 gitu mikrogram per liter. Kemudian di urin di Indonesia di Kabupaten Bandung ya 40,82. Kemudian yang ekspos untuk lesi kulit yang sudah muncul tanda-tanda lesi kulitnya itu ditemukan sekitar 175,25. Begitu juga di kuku di penelitian ini 0,3, kemudian yang ekspos dengan lesi kulit ini adalah 4,41. Kemudian ini perbandingan dengan beberapa negara juga mungkin saya nggak akan detail jelaskan ya karena berhubung waktunya yang terbatas. Kemudian ada tambahan informasi sedikit ya terkait dengan arsenik pada tanaman padi. Nah, ini juga hasil kerjasama antara BRIN dan ITENAS ya, dilihat bahwa arsenik pada tanaman padi di Kecamatan Ciparai di Kabupaten Bandung, jadi fokusnya ini memang hanya Kecamatan Ciparai ya, bahwa di bulir padi ini sudah melebihi batas juga ya, batas normal. Kemudian di batang, kemudian di akar dan di batang. Dan rata-rata konsentrasinya dari tinggi ke rendah adalah akar, bulir, dan stems. Jadi yang paling tinggi adalah di akar. Kemudian apa hasil kesimpulan dari investigasi ya? Dari sini disimpulkan bahwa arsenik ini merupakan jenis logam berat yang paling berisiko terhadap kesehatan masyarakat berdasarkan dari hasil studi ini. Kemudian hasil analisis statistik menemukan bahwa arsenik dalam lingkungan ini diduga berasal dari sumber alamiah, yakni pelepasan arsenik dari formasi geologi, yang kemudian terdapat dugaan bahwa ada hubungan antara kadar arsenik di lingkungan dengan kedekatan dengan sistem geotermal. Nah, ini mungkin kami, ya saya bersama dengan tim nanti akan mengeksplor lebih lanjut terkait dengan apakah benar arsenik ini tinggi di sistem geotermal. Jadi nanti kami akan mengambil satu studi kasus di sekitar geotermal dan menganalisis terkait dengan arseniknya seperti apa di sekitar geotermal.
Kemudian berdasarkan hasil validasi risiko kesehatan, arsenik yang diprediksi paling berisiko terhadap kesehatan masyarakat di wilayah studi ini telah ditemukan pada sampel biologis individu dan juga berasosiasi dengan tingkat kerusakan DNA. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul, presentasi yang sangat menarik terkait dengan pencemaran arsenik di daerah Kabupaten Bandung ya, yang pengambilan sampelnya di air tanah, kemudian sampel tanah dan juga sampel pada urin, kuku dan darah dengan hasil yang sudah dijelaskan secara gamblang. Saya kira kita lanjut kepada sesi diskusi tanya jawab. Di kolom chat saya lihat sudah ada 4-5 penanya. Saya kira langsung saya bacakan. Yang pertama dari Mas Rizky Pratama Adi. Terima kasih atas materinya. Terkait indikasi kandungan arsenik di wilayah studi Kabupaten Bandung, kira-kira sumbernya berasal dari mana? Apa ada dugaan korelasi dengan banyaknya industri tekstil di sana? Oh ya, apa sempat mengukur kadar arsenik di badan air, Bu? Baik di sungai, kali atau anak sungai. Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Nurul. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Rizky Pratama Adi ya, Pak Iksan. Betul, betul. Jadi memang penelitian ini tidak menganalisis ya kandungan arsenik di dalam air sungai ya. Jadi memang ini adalah batasan dari penelitian ini karena langsung menganalisis langsung kepada air tanah saja, kemudian divalidasi ya di tanah, kemudian di biomarker tubuh juga. Kenapa kami nggak menganalisis waktu itu dari sungai ya? Karena kami ingin melihat langsung media lingkungan yang memang berhubungan langsung dengan manusia gitu. Karena kan air tanah di sana langsung dikonsumsi oleh manusia gitu. Gitu mungkin Pak Iksan. Kemudian apa? Demikian, Mas Riki, jawaban dari Ibu Nurul. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Darwanta, maaf bertanya Bu Nurul, kasus di Indonesia, kasus pencemaran logam berat paling berbahaya, logam apa, di mana dan penyebabnya apa, serta usaha-usaha yang telah dilakukan penanggulangannya. Terima kasih. Demikian pertanyaan, Bu. Kasus di Indonesia, kasus logam berat paling berbahaya. Baik, mungkin saya mungkin berbicara tidak secara umum di Indonesia ya, berdasarkan studi kasus saja di Kabupaten Bandung ya Pak Darwanta. Saya juga apa namanya, karena kita kan sekarang berbicara based on data. Ketika saya berbicara di Indonesia mungkin nggak dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan ya, karena studi ini eh, hanya fokus di Kabupaten Bandung. Jadi berdasarkan dari analisis ini ya dari 10 jenis logam berat, saya dan tim menemukan bahwa arsenik ini yang paling berisiko terhadap kesehatan gitu Pak, dengan membandingkan antara beberapa konsentrasi yang tersedia dan yang diminum oleh masyarakat, kami kaitkan dengan berapa yang akan dikonsumsi airnya, kemudian kami bandingkan dengan referensi dosis yang ditetapkan oleh US EPA dan kami temukan bahwa arsenik ini yang paling berbahaya terhadap kesehatan gitu Pak. Ini dari berdasarkan studi kasus di Kabupaten Bandung gitu Pak Darwanta. Terkait dengan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menanggulanginya, nah ini Pak mungkin kita mungkin ya sebagai peneliti nanti perlu untuk apa bersama-sama untuk memikirkannya. Jadi di sini mungkin saya sharing ya terkait dengan hasil studi ini. Dan saya memang pada penelitian ini belum fokus pada teknologinya ya untuk menanggulanginya. Cuma ini sebagai informasi kepada teman-teman peneliti lainnya bahwa kondisi kita di Kabupaten Bandung seperti ini gitu. Mungkin gitu. Mungkin mohon masukannya juga Pak Darwanta kalau misalnya ada yang perlu dikembangkan gitu. Terima kasih. Demikian Pak Darwanta, jawaban dari Ibu Nurul. Kemudian lanjut ke penanya berikutnya dari Ibu Yosefin Liliana Intan Danar Saputri. Mohon izin bertanya Bu, kalau tidak salah, tadi terdapat korelasi positif antara kedalaman sumur dan konsentrasi arsenik. Apakah ada rekomendasi untuk kedalaman optimal sumur yang bisa digunakan masyarakat untuk mengurangi paparan arsenik?
Silakan Ibu Nurul untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Ibu Yosefin. Baik, terima kasih Bu Yosepin. Yosepin ya, memang studi ini tadi memberikan kesimpulan bahwa arsenik di dalam air tanah itu semakin dalam itu semakin tinggi ya. Ada dugaan dari apa namanya dari formasi geologi ya. Cuman terkait dengan kedalaman optimal sumur yang bisa digunakan ini memang belum ditentukan melalui riset ini ya. Sepertinya perlu ada pengembangan riset ya terkait dengan optimalnya gitu. Karena kenapa? Karena di dalam riset ini belum mengkaitkan terkait dengan transportasinya gitu. Tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa walaupun ada formasi geologi yang berhubungan dengan arsenik, ada beberapa faktor yang mempercepat pelarutan gitu hingga sampai ke dalam air tanah. Misalnya tadi jalur patahan atau aktivitas geotermal dan lain-lain yang mungkin tidak diteliti dari penelitian ini gitu. Jadi untuk kedalaman optimal sepertinya perlu riset tersendiri terkait dengan ini gitu Bu Yosip. Demikian Bu Yosefin jawaban dari Ibu Nurul Faima terkait dengan kedalaman optimal untuk sumur ya. Untuk sesi tanya jawab ini nanti kita batasi sampai jam 11 kurang 5 menit. Kemudian lanjut ke penanya berikutnya dari Bapak Nurfianto Giar Pangidung, Malang ya, dari Malang ya Bapak Nurfianto. Izin bertanya kepada Bu Nurul, saat ini pemerintah gencar untuk mencari swasembada pangan, yang salah satunya menggunakan sumur atau air tanah sebagai sumber irigasi padi gugu atau padi lan kering, serta sumber irigasi padi sawah tergenang. Lalu apakah tingkat cemaran arsenik juga terjadi pada kegiatan irigasi pertanian tersebut? Bagaimana akumulasinya pada bulir padi? Bagaimana tingkat risikonya pada petani? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurfianto. Ini ya sebenarnya ini juga yang menjadi pertanyaan gitu dari kami tim peneliti. Tapi tadi sudah saya sampaikan juga ya terkait dengan hasil analisis kami di bulir padi di Kecamatan Ciparai ya, salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung, di mana memang bulir padi terdeteksi tinggi ya dari arsenik di bulir padi ini. Cuman keterbatasan dari penelitian ini mungkin saya sampaikan saja bahwa kita masih menganalisis total arseniknya saja. Padahal sebenarnya dari total tersebut ada yang paling yang paling yang Saya paling sambil zoom ya. yang paling ini ya, yang paling Persaminan. berbahaya, paling toksik ya, yaitu AS3+. Nah, di sini kami belum menganalisis terkait dengan AS3+-nya dan arsenik 5+-nya ya, yang paling toksik. Support teman kan lagi jadi pembicara di print juga kan. Ibu Dira, Biar rame. Ibu Dira mohon di mute. Ya, Lanjut Ibu mungkin. Nurul. Ya, mungkin itu ya. Jadi memang saya ulangi lagi bahwa di bulir padi kita temukan ya di salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung tinggi, tapi itu masih penemuan total arseniknya saja, belum spesiasinya. Jadi mungkin itu saja. Nanti akan kami semoga kita bisa mendalami ya terkait dengan penelitian arsenik di bulir padi yang memang dikonsumsi oleh masyarakat dan dijual gitu ya ke masyarakat umum. Kemudian apakah materi narasumber dapat dibagikan? Ada dua, berarti non logam dengan non logam. Ibu, lanjut Ibu Nurul. Itu saja Pak. Untuk materi mungkin mohon maaf sebelumnya saya belum bisa sharing materi ini. Kenapa? Karena masih sebagian kecil yang sudah dipublikasikan ya, masih ada beberapa yang belum terpublish gitu dari materi yang sudah saya paparkan tadi. Mungkin gitu Pak Nurfianto, semoga dapat diterima dengan baik. Demikian jawaban dari Ibu Nurul. Untuk materi dari Ibu Nurul memang belum bisa di-share. Kalau dari materi Bapak Bonusa saya di-share, nanti bisa kami share ke Bapak Ibu yang membutuhkan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak M. Haikal Rasi. Izin bertanya Bu Nurul, secara analitik bagaimana cara membedakan apakah sumber logam berat di lingkungan berasal dari proses geogenik atau antropogenik, dan sejauh mana pemanfaatan isotop dapat menjadi pendekatan yang efektif
untuk memperjelas asal-usul tersebut dibandingkan analisis geokimia konvensional? Silahkan langsung dijawab Ibu Nurul. Baik, Pak Haikal, mungkin pertanyaannya ini sangat menarik ya, karena memang untuk melihat dugaan sumber dari arsenik ini, tadi penelitian ini memang cukup terbatas ya, hanya berdasarkan korelasi dan juga analisis statistik. Dalam bidang geologi, memang untuk melihat asal-usulnya yang mendalam itu perlu dilakukan analisis isotop ya. Jadi, tapi memang di penelitian ini belum melibatkan analisis isotop maupun analisis Piper diagram ya, kalau dalam bidang geologi ya. Seperti itu jadi untuk apa namanya jadi ini merupakan masukan ya bagi kami untuk menganalisis lebih dalam ya terkait dengan sumbernya melalui isotop dan juga analisis Piper diagram melalui pendekatan geologi gitu Pak. Jadi memang di penelitian ini belum menginkludkan itu gitu. Ya, ini jadi masukan buat kami gitu. Karena kami memang akan melakukan pendalaman terkait dengan penelitian terkait dengan arsenik ya, khususnya di sekitar geotermal. Mungkin gitu, Pak Haikal. Demikian jawaban dari Bu Nurul. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Haikal. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Profesor Tarsan Sembiring, apakah dianalisa juga kandungan arsen dari solvatar atau pemandian air panas seperti ciater? Baik, kami tidak menganalisis poin tersebut, Pak Tarsan, Bu Tarsan ya atau Pak Tarsan. Pak Tarsan, Prof. Ya. Tarsan. Prof. Tarsan, kami tidak menganalisis terkait dengan poin yang dipertanyakan tersebut. Demikian, Prof. Jadi memang tidak dianalisis, itu bisa menjadi penelitian selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari pemateri yang pertama, Pak Bonusa Huda. Apakah hasil arsenik dapat dibedakan sumbernya dari natural atau antropogenik? Karena yang sejauh yang saya tahu arsenik tidak bisa dianalisis isotopnya karena hanya punya satu stable isotop. Apakah bisa dikaitkan dengan isotop elemen lainnya seperti sulfur, besi, karbon, dan nitrogen? Oke, baik Pak Huda, kalau terkait dengan isotop detailnya mungkin saya bukan keahlian saya ya, karena ini terkait dengan keahlian geologi. Cuman kemarin memang saya sempat diskusi gitu deh dengan teman geologi terkait dengan isotop ini. Benar yang disampaikan oleh Pak Bonusa ya bahwa arsenik ini tidak bisa dianalisis isotopnya karena hanya punya satu stable isotop. Tapi dengan eh, kemarin dia menyampaikan bahwa dengan analisis isotop misalnya sulfur, besi, karbon, dan nitrogen setidaknya bisa menggambarkan terkait dengan prosesnya apakah melalui pelarutan atau bagaimana gitu, Pak. Tapi saya mohon maaf saya kurang detail juga ya memahami terkait dengan isotop ini karena ini bidang geologi ya. Mungkin gitu Pak bonus saya. Demikian jawaban dari Ibu Nurul. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Masih ada saya kira satu pertanyaan lagi ya. Nanti bila masih ada waktu boleh langsung resen. Jadi pertanyaan dari Ibu Tuti Suryati. Izin bertanya Bu Nurul, apakah sudah ada upaya untuk menurunkan kadar arsenik dalam air tanah tersebut? Bagaimana caranya atau teknologi apa yang digunakan untuk menurunkan kadar arsenik tersebut? Silahkan Ibu Nurul. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Tuti ya Bu terkait Tuti. dengan teknologi yang digunakan untuk menurunkan kadar arsenik secara real di lapangan itu belum ada ya Bu Tuti. Jadi memang masyarakat ini tidak tahu gitu keberadaan arsenik. Apalagi arsenik ini kan sebenarnya secara visual tidak terlihat ya oleh masyarakat karena dia sifatnya terlarut gitu. Beda dengan kekeruhan atau apa TSS yang terlihat. Jadi kalau secara real di lapangan itu belum ada teknologi yang diterapkan. Cuma mungkin di sini ada dari teman-teman kelompok riset lainnya gitu yang sudah pernah menganalisis terkait dengan bagaimana teknologi sederhana yang dapat untuk menurunkan arsenik dan dapat diaplikasikan ke masyarakat. Mungkin itu lebih baik gitu untuk kita kolaborasikan karena dalam penelitian ini memang belum detail gitu, belum sampai pada penerapan teknologinya gitu. Jadi kami hanya bisa memberikan rekomendasi terkait dengan penerapan teknologi sederhana untuk masyarakat karena berkaitan dengan biaya ya di masyarakat.
yang sangat sulit gitu ya. Mungkin gitu. Demikian jawaban dari Ibu Nurul. Jadi terkait dengan teknologi memang belum belum ada ya, atau belum ada Itu yang digunakan pengetahuan saya Pak ya di lapangan ya. untuk menurunkan kadar arsenik ya. Demikian jawabannya. Kemudian saya lihat Bapak Bonusa Rasen, mungkin silahkan langsung Pak untuk memberikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Karena tadi ada pembahasan terkait isotop, kira-kira ini saya bertanya langsung ke tim BRIN karena memang mungkin ada banyak tim BRIN yang sedang hadir di sini, terutama dari Pak Chandra juga ada hadir di sini. Terkait fasilitas analisis di BRIN sendiri, apakah ada instrumen untuk analisis isotop? Karena memang kebutuhannya untuk yang sekarang kalau di kami itu adalah isotop merkuri, Bapak. Begitu. Jadi ini mungkin pertanyaannya umum saja untuk tim BRIN. Menjadi Mungkin informasi ada juga buat saya Pak. Iya. tim yang lain yang bisa menjawab dari pertanyaan Pak Bonusa. Kami persilakan. Kalau belum ada, mungkin lanjut, masih ada yang bertanya, yaitu Pak Leonard Wijaya. Apakah apakah sudah dilaporkan mengenai pencemaran arsenik pada bulir padi ini kepada BPOM ataupun kelembagaan terkait? Demikian Bu pertanyaannya. Belum Pak, jadi kami belum melaporkan terkait hal ini Pak, karena kenapa kami masih menganalisis pada satu kecamatan aja Pak, di Ciparai, jadi memang belum menyeluruh gitu. Kemudian yang tadi saya sampaikan, sebaiknya mungkin untuk melaporkan, baiknya perlu ada pendalaman dulu ya, pendalaman terkait dengan spesiasi arsenik yang ada di dalam bulir padi itu, apakah dari total arsenik memang yang dominan adalah yang sifatnya toksik atau tidak gitu, mungkin itu. Terima kasih. Demikian jawaban dari Ibu Nurul terkait dengan pelaporan ke BPOM. Memang untuk terkait pelaporan ini harus hati-hati karena tentunya nanti bisa menimbulkan kehebohan di masyarakat dan juga di pemerintahan. Dan Betul. harus benar-benar nanti bisa disalahkan kalau kita tidak memberikan secara detail. Karena kehebohan itu biasanya jadi berita politis. Betul, Mungkin Pak Iksan. demikian, waktu sudah mendekati akhir selesai. Saya kira penjelasan dari pemateri Ibu Nurul sangat detail dan sangat lengkap terkait dengan arsenik di Kabupaten Bandung. eh, Dipaparkan dengan sangat baik dan juga banyak sekali penanya yang antusias memberikan pertanyaan-pertanyaan dan tentunya dapat dijawab oleh pemateri. Bila jawaban-jawaban dari pemateri nanti masih kurang, silakan untuk berkomunikasi secara langsung. Demikian, terima kasih kepada Ibu Nurul. Saya kira perlu diberikan aplaus yang tinggi. Terima kasih Ibu Nurul atas waktu dan penjelasannya. Kemudian saya lanjutkan ke acara selanjutnya adalah sesi foto bersama ya. Mungkin Bapak Ibu semua silahkan di on cam, kamera dan cam. Ada peserta tadi kalau tidak salah ada 111, sekarang tinggal 96 ya. Saya akan foto dalam beberapa slide. Mungkin silakan untuk fokus ke kamera. Mungkin slide yang pertama saya mulai. 1, 2, 3. Kemudian lanjut yang kedua. 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian slide yang keempat, yang terakhir kelihatannya. 1, 2, 3. Cukup untuk sesi fotonya. Sebelum acara
Brin Envirotalk yang ke-49 ini saya tutup. Sekali lagi kami sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Direktur PRLTB, Bapak Aryo Beta Juan Silvero yang pada saat hari ini diwakili oleh Bapak Chandra Rizdian. Kemudian kepada pemateri, dua pemateri yang sangat bagus, pakar dalam bidangnya masing-masing, yaitu Bapak Dr. Bonusa Nabila Huda SSI dan kepada Ibu Dr. Nurul Fahima ST.MT. Demikian, terima kasih banyak kepada para pemateri dan kepada Bapak Ibu semua penanya. Akhir kata, acara ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beraktivitas untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu semuanya. Acara resmi kami tutup. Terima kasih. Silakan untuk live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nusa. Terima Ya, kasih. Terima kasih Pak Terima Iksan. kasih. Mohon Nanti izin kita Sama-sama, Pak. bisa diskusi lebih lanjut ya Pak Nusa. Iya. Iya, terima kasih Terima kasih Bu sekali. Diana. Nggih. Terima Pak Lulu kasih juga. Pak Nusa, terima kasih Ibu Dan Nurul. Bapak Ibu lainnya yang saya lihat banyak nih dari luar TLTB juga. Terima kasih. Pak Bonusa. Ya, selamat siang Bu Sri Rahayu.